Bapak dan Ibu pemerhati masalah BUMDes dan UMKM, Bapak dan Ibu manajer, staf maupun pimpinan dan semua yang berkepentingan dengan BUMDes dan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat buat Ibu, Bapak semuanya. Kami dari FEB UI, kebetulan kami mendapatkan hibah untuk dapat melakukan sharing ilmu, sharing pengalaman kami dalam membuat laporan yang disebut sebagai laporan keberlanjutan. Oke, kami akan menjelaskan apa itu laporan keberlanjutan dan apa bedanya dengan laporan keuangan yang Bapak dan Ibu ketahui selama ini. Nah, kami akan share filenya kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dapat mengklik juga link tautan mengenai materi-materi yang ada. Jadi nanti Bapak dan Ibu dapat memperoleh bahan-bahan ini dengan gratis untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang apa itu laporan keberlanjutan. Kami dari Fakultas Ekonomi FEB UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, nama saya Elvia Shauki, akan memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu mengenai pentingnya membuat laporan keberlanjutan ini dan apa bedanya laporan keberlanjutan dengan laporan keuangan yang Bapak dan Ibu mungkin sudah kenal semuanya. Oke, manfaatnya apa, bagaimana membuatnya akan kami jelaskan dalam slide berikut ini. Nah, Bapak dan Ibu, BUMDes dan UMKM perlu membuat laporan keberlanjutan, atau kalau di dalam bahasa resminya kita sebut sebagai sustainability reporting, ya Bapak dan Ibu. Nah, laporan keberlanjutan ini juga memiliki memiliki keuntungan atau memiliki kepentingan kedudukan yang sama pentingnya dengan yang namanya laporan keuangan. Kalau laporan keuangan menghasilkan data-data kegiatan perusahaan yang dikonversikan dalam bentuk keuangan, uang, ya, rupiah. Kalau laporan keberlanjutan ini adalah menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, BUMDes, UMKM, yang saat ini belum masuk ke keuangan, tapi pelan-pelan akan masuk menjadi dikonversikan, mempengaruhi laporan keuangan perusahaan mengenai aspek daripada tiga hal aspek yang utama, yaitu aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek tata kelola, ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah merupakan kegiatan yang perlu dilaporkan kepada pemangku kepentingan kita, pemangku kepentingan BUMDes dan UMKM mengenai tiga aspek utama, ekonomi, aspek sosial, dan yang ketiga adalah aspek tata kelola. Mengapa ketiga aspek ini penting dan perlu dilaporkan kepada khalayak ramai, kepada pemangku kepentingan, adalah karena stakeholders, pemangku kepentingan ini perlu tahu, ya Bapak dan Ibu, aktivitas kegiatannya ini apakah memang ramah lingkungan, terus kemudian juga mengutamakan kepentingan aspek manusianya dan juga dikelola dengan baik. Nah, dengan kata lain, kalau laporan keuangan itu tentang aspek keuangan, yang namanya laporan keberlanjutan, kita bicara tentang aspek non-keuangan. Sama pentingnya, sama punya perannya, dan bagi pemangku kepentingan, ini informasi yang dihasilkan dari laporan keberlanjutan juga dicari gitu, pengen tahu bagaimana Bapak dan Ibu yang ada di dalam BUMDes maupun UMKM bertanggung jawab kepada tiga aspek yang tadi. Nah, saya akan menjelaskan tentang mengapa laporan keberlanjutan ini diperlukan dan bagaimana membuatnya, itu adalah di slide yang berikutnya. Nah, kalau laporan keuangan fokusnya adalah laporan kegiatan perusahaan dalam satu periode akuntansi atau biasanya 1 tahun dalam yang dikonversikan dalam angka-angka dengan capaian-capaian keuangan perusahaan. Sementara kalau laporan keberlanjutan lebih berfokus pada komitmen dan aksi nyata. Ya, aksi nyata dalam hal
aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek tata kelola yang baik. Itu yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat sekitar. Nah, mengapa BUMDes ataupun UMKM perlu membuat laporan keberlanjutan atau sustainability reporting ini? Mengingat bahwa kita perlu menyampaikan kepada khalayak ramai tentang aspek risiko dan kesempatan, risk dan opportunity yang ada sehubungan dengan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan gitu ya, kegiatan yang berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, jadi bentuk kebertanggungjawaban ini dari BUMDes dan UMKM terhadap 3 aspek yang sudah saya jelaskan tadi sangat penting sekali untuk kita informasikan kepada khalayak ramai. Nah, kalau seandainya informasi tersebut disediakan oleh BUMDes dan UMKM, maka apa yang terjadi itu kan jadi transparan. Jadi si pengambil keputusan juga tahu apa risiko, tadi saya bicara tentang risiko dan kesempatan yang ada di BUMDes dan juga ada di UMKM. Jadi mereka lebih berguna waktu mau waktu akan mengambil keputusan. Informasi tersebut akan membantu mereka dalam memberikan keputusan yang lebih baik ya. Bapak dan Ibu, dan juga pada saat yang bersamaan ini merupakan sebuah pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban daripada BUMDes dan UMKM atas planet, atas manusia, dan atas tata kelola yang baik dari BUMDes dan UMKM. Utamanya, Bapak dan Ibu, dengan melakukan transparansi dari pelaporan 3 hal tadi, sosial, lingkungan, dan juga satu lagi tata kelola, itu akan memberikan keyakinan bagi investor untuk dapat berinvestasi lebih baik lagi, lebih tinggi lagi, lebih murah mungkin dari segi dana-dana yang digelontorkan. Jadi banyak sekali manfaatnya selain aspek transparansi, aspek tanggung jawab, aspek keberlanjutannya, meyakinkan bahwa yang dilakukan oleh BUMDes dan UMKM tidak melanggar norma-norma dan kaidah yang ada, utamanya adalah dalam mendapatkan pendanaan yang lebih murah. Jadi pendanaan ini diberikan oleh investor manakala investor mengalami keterbatasan dalam dana, pastinya mereka milih ke BUMDes atau UMKM yang jauh lebih bernuansa lingkungan, berorientasi kepada lingkungan daripada mereka yang tidak berorientasi pada lingkungan atau kurang berorientasi dan kurang berkomitmen pada aspek manusia. Nah, itu yang menjadi keuntungan atau yang menjadi risiko pada saat yang bersamaan menjadi kesempatan buat BUMDes dan UMKM. Nah, itu yang akan kami jelaskan panjang lebar nanti kalau Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan kami ya secara gratis. Bapak dan Ibu dapat belajar dengan baik bagaimana membuat laporan yang disebut sebagai laporan keberlanjutan tersebut guna pengambilan keputusan yang lebih baik, mereka yang akan ambil risiko dari BUMDes dan UMKM dengan lebih baik sehingga Bapak dan Ibu diuntungkan dari mendapatkan perolehan dana yang lebih murah. Itu saja dari kami, Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih.